Saya dulu pikir gairah dan kehangatan dalam rumah tangga memang akan hilang setelah usia 60. Tapi yang paling menyakitkan bukan tubuh yang lelah, melainkan saat istri saya menangis pelan dan bilang, "Aku rindu kamu yang dulu." Itu malam yang mengubah segalanya, Dok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Hidup Sehat 365, tempat kita membahas kesehatan dengan hangat penuh cinta dan tentunya berbasis ilmu. Saya Dr. Muhammad dan hari ini saya sangat bersyukur bisa duduk bersama seseorang yang saya kagumi ketegarannya, Pak Darmawan, 62 tahun, pensiunan guru dari Yogyakarta. Meski usianya sudah masuk kepala 6, semangatnya untuk berubah sungguh luar biasa. Tema kita hari ini bukan soal obat kuat, bukan pula soal terapi mahal. Kita akan bicara dari hati ke hati tentang penurunan vitalitas pria setelah usia 50. Hal yang sering dianggap wajar, tapi sebenarnya bisa dicegah, bahkan dibalikan. Dan menariknya, semua bermula dari dapur. Kalau dulu saya pikir masalah ini cuma urusan usia, tapi ternyata yang kita makan tiap hari itu diam-diam ikut menentukan semangat kita di tubuh dan di dalam rumah tangga. Benar sekali, Pak. Hari ini kita akan bongkar 6 penyebab tersembunyi yang pelan-pelan menggerogoti alat vital pria seiring usia. Tidak hanya itu, saya akan berbagi solusi yang tidak sulit, tidak mahal, tapi terbukti secara ilmiah. Semua ini kita kemas dengan bahasa ringan, insya Allah mudah dipraktikkan. Jadi bagi Anda yang merasa makin sering letih, mulai enggan berinteraksi hangat dengan pasangan, atau merasa hubungan makin hambar, mohon jangan tutup podcast ini. Mari kita mulai perjalanan ini. Sebab usia boleh bertambah, tapi vitalitas bisa tetap menyala. Dengan pengetahuan niat baik dan sepiring makanan yang tepat. Bapak Ibu, mari kita mulai dari hal pertama yang sering tersembunyi, makanan ultra proses. Saya bicara tentang sosis nugget daging asap, makanan yang tampak praktis, tapi diam-diam menjadi musuh dalam selimut bagi kesehatan organ vital pria. Sebuah studi dari jurnal Circulation tahun 2017 menyatakan bahwa konsumsi nitrit dan nitrat berlebihan dalam daging olahan menyebabkan kerusakan endotel pembuluh darah. Endotel ini penting karena di sanalah aliran darah untuk seluruh tubuh diatur, termasuk untuk organ yang menjaga kepercayaan diri pria. Dan apa yang terjadi jika aliran darah terganggu? Betul, alat vital kehilangan suplai oksigen dan nutrisi. Hasilnya semangat menurun, keintiman berkurang, dan kualitas hidup terganggu. Ini bukan sekadar teori, ini nyata. Ini yang Pak Darmawan alami. Saya dulu hampir tiap pagi sarapan sosis ayam karena cepat dan praktis. Tapi makin lama saya merasa tubuh berat tidur, jadi sering gelisah. Dan yang paling terasa, saya mulai menjauh dari istri saya, entah kenapa. Pengalaman Bapak ini banyak sekali terjadi di sekitar kita. Bukan karena lemah, tapi karena kurang tahu. Dan itulah kenapa hari ini kita duduk bersama untuk saling menguatkan. Solusinya ganti makanan ultra proses dengan sumber protein utuh. Telur rebus, tahu, kukus, tempe, pepes, sederhana, lezat, dan yang terpenting, mendukung aliran darah yang sehat. Sebagai tambahan, dalam jurnal European Urology tahun 2016 dijelaskan bahwa pria yang mengurangi konsumsi daging olahan mengalami peningkatan fungsi ereksi hingga 35% dalam 12 minggu. Hanya karena aliran darah menjadi lebih sehat. Bahkan, Organisasi Kesehatan Dunia WHO sejak 2015 telah mengklasifikasikan daging olahan sebagai karsinogen kelompok 1. Artinya sama bahayanya dengan rokok dalam jangka panjang. Bayangkan kita mungkin tidak merokok, tapi makan sosis tiap pagi bisa membawa risiko yang sama. Jadi, ini bukan soal memilih makanan enak atau tidak. Ini soal bagaimana kita menjaga kehormatan, kekuatan, dan cinta di dalam rumah, dengan ilmu dan niat baik. Yang paling saya syukuri setelah saya berhenti makan sosis dan mulai sarapan telur kukus dan tahu saya, bukan cuma lebih segar, tapi saya mulai bicara lagi dengan istri saya, seperti dulu waktu awal menikah. Sungguh kisah yang menyentuh, dan saya yakin banyak dari Anda para pendengar yang sedang menjalani fase yang sama. Jangan merasa sendiri, Anda tidak sendiri. Silakan tulis di komentar makanan apa yang paling sering Anda konsumsi selama ini.
Adakah perubahan kecil yang ingin Anda coba minggu ini? Jangan lupa tekan tombol suka sebagai bentuk dukungan dan langganan saluran ini agar kita bisa terus belajar bersama. Anda juga bisa membagikan podcast ini ke saudara atau sahabat. Siapa tahu mereka sangat membutuhkannya. Semoga setiap pengetahuan yang kita bagi hari ini menjadi amal jariah, membuka pintu kesehatan dan kebahagiaan rumah tangga. Terima kasih atas waktunya Bapak Ibu semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah kita bahas makanan olahan, sekarang kita masuk ke kebiasaan yang sangat akrab di banyak rumah gorengan. Tempe goreng ayam crispy tahu isi, rasanya nikmat, harganya terjangkau dan tersedia di mana-mana. Tapi, justru disinilah bahayanya tersembunyi. Gorengan mengandung lemak transjenis lemak yang dibuat secara industri dan sudah terbukti merusak keseimbangan hormon pria. Dalam jurnal American Journal of Clinical Nutrition tahun 2018 disebutkan bahwa konsumsi lemak trans yang tinggi berkorelasi dengan penurunan kadar testosteron hingga 15% dalam waktu 3 bulan. Testosteron bukan hanya soal gairah tapi juga energi suasana hati dan bahkan kualitas tidur. Ketika hormon ini turun, pria mulai merasa malas, bergerak mudah lelah, dan perlahan menjauh dari pasangan tanpa sadar. Dulu saya pikir makan tempe goreng sore hari itu wajar. Saya suka, anak-anak suka. Tapi lama-lama saya makin jarang ngobrol. Dan jujur saja, saya mulai merasa seperti bayangan dari diri saya sendiri. Itu kalimat yang sangat kuat, Pak. Dan saya rasa banyak pendengar kita bisa merasa relate. Ingat, ini bukan soal menyalahkan kebiasaan lama. Ini soal menyadari dampaknya dan pelan-pelan membuat perubahan. Mulailah dengan mengganti metode memasak. Pepes kukus tumis ringan dengan minyak zaitun tetap enak tapi jauh lebih sehat. Gunakan bumbu alami seperti kunyit bawang putih, daun salam agar rasa tetap kaya tanpa perlu digoreng. Dan satu hal penting, minyak goreng bekas pakai yang dipanaskan berulang kali menghasilkan radikal bebas. Zat ini mempercepat penuaan pembuluh darah dan memperparah gangguan sirkulasi ke organ vital pria. Istri saya sekarang tidak lagi beli gorengan. Dia buat sup ayam kampung pakai jahe dan bawang putih. Awalnya saya ragu, tapi sekarang saya malah ketagihan. Badan lebih ringan, kepala lebih jernih. Luar biasa, Pak. Sebuah langkah kecil dari dapur bisa membawa perubahan besar. Dalam studi lain oleh Harvard School of Public Health tahun 2015 ditemukan bahwa pria yang mengonsumsi gorengan lebih dari 4 kali seminggu memiliki risiko 2 kali lipat mengalami disfungsi sirkulasi darah ke organ vital dibandingkan mereka yang jarang makan gorengan. Bukan hanya lemak trans, tapi juga akrilamida. Zat kimia berbahaya yang terbentuk saat makanan tinggi karbohidrat digoreng dalam suhu tinggi. Akrilamida bersifat neurotoksik dan telah dikaitkan dengan gangguan sistem saraf perifer yang juga memengaruhi respon seksual pria. Saya baru tahu kalau gorengan bisa ganggu saraf juga, Dok. Pantas dulu saya sering kesemutan. Dan tidak fokus, ternyata bukan karena usia saja. Betul sekali, Pak. Jadi mulai sekarang, mari kita tidak hanya bertanya enak atau tidak, tapi juga bermanfaat atau berbahaya. Mengurangi gorengan bukan berarti hidup tanpa kenikmatan, justru kita bisa menikmati rasa sehat dan hangat dari makanan yang dimasak penuh cinta. Sediakan 1 hari dalam seminggu tanpa minyak goreng. Buat variasi menu kukus atau panggang. Dan ajak pasangan serta anak-anak untuk mencicipi, karena perubahan akan lebih mudah kalau dilakukan bersama. Sekarang kita masuk ke musuh manis yang diam-diam paling sering disalahpahami, gula berlebihan dan minuman manis. Teh manis, kental, kopi, susu, minuman soda dingin, semua tampak menyenangkan di lidah tapi berdampak langsung pada keseimbangan hormon pria. Dalam Endocrine Reviews tahun 2020, disebutkan bahwa lonjakan insulin yang disebabkan oleh konsumsi gula tinggi secara kronis dapat menurunkan produksi testosteron secara signifikan. Insulin yang tinggi menekan sinyal hormonal dari otak ke testis tempat produksi testosteron utama. Akibatnya, pria menjadi cepat lelah, mudah marah, dan gairah pun menurun. Ini bukan sekadar teori, ini fakta yang bisa diuji. Saya dulu nggak bisa lepas dari teh manis setiap sore. Rasanya tenang. Tapi entah kenapa saya makin mudah ngantuk, tidur nggak nyenyak. Dan bangun pagi rasanya seperti belum istirahat. Itu ciri khas tubuh yang terpapar lonjakan gula terlalu sering.
Gula bukan hanya merusak pembuluh darah, tapi juga mencuri kualitas tidur dan memperburuk suasana hati. Kombinasi ini sangat berbahaya bagi hubungan suami istri. Solusinya ganti teh manis dengan air kelapa segar infus water atau teh herbal hangat tanpa gula. Jika ingin manis, pilih kurma atau madu dalam jumlah kecil lebih alami dan disunnahkan. Dalam jurnal Diabetes and Metabolism tahun 2017 disebutkan bahwa pria dengan konsumsi gula lebih dari 70 gram per hari memiliki risiko penurunan kadar testosteron 2 kali lebih cepat dibandingkan pria yang membatasi asupan gulanya di bawah 40 gram per hari. Bahkan minuman ringan dengan label rendah kalori seringkali mengandung pemanis buatan seperti aspartam atau sukralosa, yang dalam beberapa studi ditemukan dapat mengganggu keseimbangan mikrobiota usus dan mempengaruhi hormon stres. Hal ini akhirnya berdampak pada gairah dan suasana hati. Saya sempat ganti ke soda diet karena katanya aman, tapi malah saya merasa makin cepat capek dan sering cemas. Nah, ini pelajaran penting. Yang alami selalu lebih bijak. Bahkan, dalam Islam, Rasulullah SAW menyarankan untuk tidak berlebihan dalam hal makanan dan minuman. Kita makan bukan hanya untuk kenyang, tapi untuk menjaga amanah tubuh. Cobalah membuat teh serai hangat di rumah atau air rebusan jahe dengan sedikit madu. Ini bukan hanya sehat, tapi juga mendekatkan kita ke gaya hidup yang lebih sesuai dengan sunnah dan fitrah manusia. Setelah membahas makanan yang merusak ini, saatnya kita bicara soal penyelamat. Dan kadang penyelamat itu ada di dapur rumah sendiri. Rempah-rempah tradisional seperti jahe kunyit bawang putih dan cabai rawit, semua memiliki khasiat luar biasa untuk sirkulasi darah pria. Dalam Journal of Medicinal Food tahun 2015, ekstrak jahe terbukti meningkatkan aliran darah perifer dan membantu produksi oksida nitrat. Senyawa ini sangat penting untuk menjaga fleksibilitas pembuluh darah, termasuk yang mengalir ke organ vital. Kunyit mengandung kurkumin antiinflamasi alami yang membersihkan dinding pembuluh darah dari plak lemak. Bawang putih menurunkan tekanan darah dan kolesterol, sementara cabai rawit meningkatkan metabolisme dan memberi sensasi hangat yang sangat dibutuhkan pria usia 50 ke atas. Dulu saya kira jahe cuma buat masuk angin, tapi sejak minum air rebusan jahe dan kunyit tiap pagi, saya merasa lebih segar, lebih ringan, dan lebih semangat ngobrol lagi dengan istri. Ini kekuatan dapur yang sering kita abaikan. Kita kejar suplemen mahal, padahal di dapur ada resep alami yang sudah diwariskan turun-temurun. Dalam praktik saya sering melihat pasien yang awalnya skeptis dengan rempah-rempah. Tapi setelah 3 minggu rutin mengonsumsi air rebusan jahe dan kunyit, banyak dari mereka melaporkan tidur lebih nyenyak, tekanan darah membaik, dan merasa lebih terhubung secara emosional dengan pasangannya. Inilah bukti bahwa makanan bukan sekadar nutrisi, tapi juga medium cinta dan perhatian. Saat seorang istri menyeduh jahe untuk suaminya di situ, ada energi penyembuhan yang tak bisa digantikan obat manapun. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat menyukai makanan yang masih hangat, sederhana, dan bersumber dari alam. Ini selaras dengan pendekatan sunnah kembali ke fitrah makan dengan kesadaran dan memuliakan tubuh sebagai amanah. Saya yakin dapur Anda bisa jadi tempat penyembuhan terbaik. Bukan hanya untuk tubuh, tapi juga untuk hubungan. Mari kita rawat dapur agar ia bisa merawat kita kembali. Saya ingin dengar dari Anda, Bapak Ibu yang mendengarkan. Apakah Anda sudah pernah mencoba rempah tradisional sebagai bagian dari pola makan harian? Bagaimana pengalaman Anda? Silakan tulis di komentar. Dan jika Anda punya resep sederhana berbahan jahe kunyit atau bawang putih yang biasa Anda buat di rumah, mohon bagikan. Kita saling belajar, saling menguatkan, dan insya Allah saling menyehatkan. Sekarang kita masuk ke bagian yang lebih menyenangkan, makanan yang menjadi sahabat bagi alat vital pria. Makanan yang bukan hanya aman, tapi aktif mendukung fungsi hormonal dan sirkulasi darah. Contohnya pisang almond dan coklat hitam. Pisang kaya akan kalium mineral yang membantu menjaga tekanan darah tetap stabil. Ketika tekanan darah seimbang, aliran darah ke seluruh tubuh, termasuk organ vital, menjadi lancar. Selain itu, pisang juga mengandung dopamin alami yang membantu meningkatkan suasana hati. Almond adalah sumber vitamin E dan asam amino arginin. Zat
yang membantu memperlebar pembuluh darah dan meningkatkan produksi oksida nitrat secara alami. Konsumsi 6,7 butir almond setiap sore bisa memberikan efek luar biasa untuk vitalitas pria. Lalu coklat hitam. Dalam Nutrients Journal tahun 2019 disebutkan bahwa flavanol dalam kakao mampu meningkatkan kadar oksida nitrat dalam darah, memperbaiki mood, dan menurunkan stres. Tapi pastikan coklat yang dipilih mengandung minimal 85% kakao dan tanpa tambahan gula berlebih. Awalnya saya ragu coklat hitam, rasanya pahit. Tapi waktu istri saya campur ke bubur, oat malam hari, rasanya enak. Dan saya mulai merasa tidur lebih nyenyak, lebih hangat. Dan entah kenapa paginya saya lebih semangat. Perubahan kecil efek besar. Saya sarankan Anda coba kombinasi pisang potong almond dan parutan coklat hitam. Cemilan sore yang bukan cuma lezat, tapi juga menyehatkan. Jangan lupakan bahwa makanan juga mempengaruhi produksi hormon bahagia seperti serotonin dan endorfin. Ketika pria merasa lebih bahagia dan rileks tubuh, pun lebih mudah merespons rangsangan alami tanpa bantuan obat-obatan. Dalam jurnal Frontiers in Aging Neuroscience tahun 2021, disebutkan bahwa konsumsi rutin makanan tinggi flavonoid seperti kakao dapat memperlambat penuaan otak dan meningkatkan fokus mental. Hal ini tentu berdampak langsung pada kualitas komunikasi dan keintiman pasangan. Dan penting untuk dicatat, efek dari makanan ini bukan muncul dalam satu malam. Tapi dengan konsistensi tubuh akan memperbaiki dirinya sendiri, secara perlahan tapi pasti. Yang saya pelajari bukan soal rasa pahit atau tidak, tapi niat saya untuk sembuh dan kehangatan dari tangan istri saya yang menyiapkan itu, yang membuat makanan sederhana terasa luar biasa. Subhanallah, Pak. Ini bukan lagi soal gizi saja, tapi soal cinta yang tersaji di piring harian. Mari kita syukuri nikmat sederhana seperti pisang almond dan coklat, sebagai karunia Allah yang bisa jadi sumber penyembuhan alami. Bapak Ibu, semua hari ini kita telah menempuh satu perjalanan penuh makna. Dari makanan olahan yang diam-diam melemahkan tubuh gorengan yang memicu penuaan pembuluh darah, hingga gula yang merampas semangat dan tidur nyenyak. Tapi kita juga belajar tentang kekuatan dapur jahe kunyit almond pisang dan bahkan coklat hitam. Kita telah melihat bahwa perubahan tidak selalu butuh biaya mahal. Kadang cukup 1 sendok air jahe, sepotong pisang matang atau tangan hangat, pasangan yang menyeduhkan teh herbal. Sudah cukup untuk memulai penyembuhan. Kalau saya boleh jujur, saya merasa hidup saya mulai kembali. Bukan karena dokter atau obat, tapi karena istri saya berhenti menyalahkan dan mulai memasak dengan cinta. Dan saya pun mulai merasa ingin hidup lebih lama, lebih hangat, dan lebih hadir untuknya. Subhanallah, Pak. Ini bukan sekadar kisah pribadi, ini pengingat bagi kita semua bahwa vitalitas bukan hanya soal alat vital, tapi soal kehangatan, kepercayaan, dan keharmonisan rumah tangga. Saya ingin mengingatkan juga, jika Anda merasa lemah, sering lesu, atau hubungan Anda terasa hambar, jangan abaikan. Bisa jadi itu sinyal tubuh bahwa ada yang perlu diubah. Jika perlu, konsultasikan dengan tenaga kesehatan terpercaya. Jangan tunggu sampai semua terlambat. Dan untuk para istri dan suami yang mendengarkan, ingatlah, dapur Anda bisa menjadi tempat penyembuhan. Setiap irisan jahe, setiap kukusan tempe, setiap tegukan teh hangat, bisa jadi awal dari hidup yang lebih utuh dan penuh cinta. Jika Anda merasa konten ini bermanfaat, mohon bantu sebarkan. Klik tombol suka langganan dan bagikan ke grup keluarga atau sahabat. Siapa tahu hari ini Anda sedang menyelamatkan rumah tangga seseorang yang Anda cintai. Terima kasih sudah menyimak dengan penuh kehangatan. Semoga Allah memberkahi langkah kecil kita menjaga rumah kita tetap hangat dan menjaga tubuh kita sebagai amanah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.